Halo semua, hari ini aku lagi melakukan perjalanan ke kebun di Subang. Kanan kiri kita bisa lihat kebun teh. Dan kita lewatin desa pertama dari kota, yaitu Desa Kasomalang. Nanti kita akan lewatin beberapa desa sih untuk mencapai kebun aku. Dan ini welcome to Desa Bojongloa. Ini desa kedua. Dan mereka di sini mata pencariannya juga masih sama, beternak dan juga bercocok tanam. Jadi kalian akan melihat sepanjang perjalanan itu adalah hutan, perkebunan, dan sawah. Bener-bener masih pedesaan banget. Keren banget kan? Nah, di sini kalian bisa lihat tuh kanan kirinya hutan. Jadi masuk ke desa, keluar ke hutan, masuk lagi desa, keluar hutan gitu ya. Benar-benar kalau malam ya memang gelap, tapi ada beberapa lampu sih, beberapa spot lampu yang mereka pasang supaya nggak terlalu gelap banget. Karena di sini udah cukup maju sih. Awalnya masih tanah-tanah gitu, tapi sekarang udah diaspal. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ada jalan-jalan ke sini. Ini bisa dilewatin semua medan, maksudnya semua jenis kendaraan. Mau motor ataupun mobil kecil atau mobil gede itu juga bisa. Cuma kalau bus mungkin agak sempit ya, mepet. Nah, di sini kalau kalian mau main-main ke sini, di sini juga ada tempat wisata. Nah, di Desa Cigore. Nah, ini kan kita baru sampai Bojongloa nih. Nah, habis dari Bojongloa kita akan ada desanya Lindung dan habis itu ada Desa Cigore. Nah, di Desa Cigore ini ada tempat namanya hutan pinus. Jadi dia semacam perkebunan pinus gitu. Nah, itu dijadikan tempat wisata sekarang. Udah lumayan rame sih, walaupun belum sampai rame banget. Nah, di situ kalian bisa ngeliat hutan-hutan pinus, pohon-pohon pinus. Nah, sampailah kita di desanya Lindung, desa ketiga dari kota. Dan ini kalian bisa lihat tuh ada sarang burung walet, rumah walet yang warna putih. Itu kalau dijual mahal banget loh. Nah, ini kita lewatin desanya Lindung. Juga banyak sawah, pemandangan yang sama yang kita masih lihat. Sawah, perkebunan, juga ternak-ternak hewan seperti ayam dan kambing. Gak lama lagi sih kita akan sampai di kebun aku, kurang lebih mungkin sekitar 5 menitan ya. Dari sini tetap kita ngelewatin sawah, rumah-rumah penduduk juga dengan oksigen yang benar-benar segar. Nah, kita udah mau nyampe dan kalian bisa lihat di sebelah kiri aku itu ada pesantren dan dia juga ada ternak ayam untuk anak-anak pesantrennya. Dan sejak pesantren itu masuk, belum lama sekitar 2-3 tahunan itu jalanan diaspal dan listrik juga masuk. Awalnya listrik gak ada sama sekali, kita cuma pakai solar cell. Nah, sekarang karena mereka masuk, akhirnya listrik juga masuk ke tempat kita. Dan sekarang syukurnya sudah ada listrik dan lampu, jadi nggak perlu takut sih kalau kesini. Karena kalau dulu kan bener-bener gelap kayak di hutan, nggak ada lampu sama sekali. Dan sampailah kita di kebunku sebelah kanan. Yeay. Selamat datang di kebunku. Aku pengen ngajak tur kalian ke kebun aku. Sekilas tentang kebunku, di sini ada rumahnya. Seperti yang kalian lihat, ada rumah warna hijau. Nah, ini karyawan aku lagi bikin nasi liwet. Kalian bisa lihat tuh nasi liwetnya dari kayu bakar, supaya wanginya itu lebih kayak berasa nasi liwet gitu. Beda kan kalau dimasak di kompor ya. Nah, di sini kebun aku ditanamin beberapa pohon kayu. Ada akasia, ada juga jabon. Banyak sih jabon awalnya. Terus juga selain jabon ditanamin juga pohon aren. Aren itu yang kita biasa buat kolang-kaling dan juga diambil air niranya untuk dijadiin gula. Nah, ini kebunnya lagi pembukaan lahan. Ini luas kebunnya kurang lebih sekitar hampir 2 hektar, sekitar 1,8 lebihan hektar. Nah, itu pohon aren tuh yang kalian bisa lihat tuh, yang kayak semacam pohon kelapa ya, tapi bukan pohon kelapa itu, pohon aren. Nah, dari pertumbuhan tanamannya sendiri sih, karena itu tergantung dari kontur tanah. Nah, ini rumahnya nih, gitu. Jadi dia ada selasarnya, ada terasnya. Kita bisa ngelihat pemandangannya. Sebelum itu waktu pohon kayunya belum tinggi, kita bisa ngelihat pemandangan seluruh kota Sumedang.
Dan itu kalau malam bagus banget, kayak kita lagi di rooftop terus kita ngeliat pemandangan kota yang keren banget, kayak bintang-bintang gitu kan. Nah yang lebih membuat pengalaman terlupakan adalah kalau kita nginep di situ, kalau pagi-pagi subuh mungkin sekitar jam 6, jam 7-an, kalau apalagi cuacanya dingin, karena di sini letaknya cukup tinggi ya, jadi udaranya juga cukup sejuk dan dingin. Nah itu kalau pagi kita bangun, kita buka jendela atau buka pintu, itu benar-benar ada kabut yang akan datangin kita dan nerpa muka kita kayak ya, itu dingin banget dan sejuk banget, kayak kapan lagi kita bisa dapetin kayak gitu. Ini tanah aku tuh bentuknya terasering, jadi turun-turun undakan seperti tangga, jadi kita harus turun ke bawah nanti naik lagi gitu. Dan ini pemandangannya ada gunung, kita terlihat ada gunung dengan pemandangan alam yang masih benar-benar hijau yang memanjakan mata, supaya jadi mata kita seger juga, tubuh kita menjadi lebih sehat karena kita menghirup oksigen yang cukup banyak di sini. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi menghilangkan penat. Nah kebun aku ini letaknya setengah di desa Nyalindung dan juga desa Cigore. Nah Cigore itu yang tadi aku bilang ada tempat wisata yang baru, hutan pinus itu. Seperti ini pemandangan kebun aku. Nah ini dari kebun aku sekitar 2-3 menit. Aku lewatin sekilas lah ya, namanya Panisan Pinus Cigore. Nah ini sekilas wisata hutan pinusnya. Di situ ada pendopo-pendopo, kalian bisa santai-santai di situ. Dan ada beberapa permainan juga seperti yang tadi aku udah ceritain. Udaranya juga sejuk loh. Jadi kalau kalian mau kesini, silakan banget loh.